Ia dibuang demi status, diganti oleh kemewahan semu. Ia bangkit tanpa dendam, hanya dengan harga diri. Dan saat penyesalan datang terlambat, ia tertawa, karena sudah bebas. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Benang putih itu kembali putus di ujung jahitan. Tepat saat suara pintu depan berderit pelan. Nisa menghela napas, bukan karena kesal pada kain yang membandel, melainkan karena jam dinding di ruang tengah sudah menunjuk angka 11 malam. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang baru saja masuk. Langkah kaki itu, berat, tergesa, seolah ingin segera melewati rumah tanpa menyentuh apapun, sudah terlalu ia kenal. Rizal tidak langsung menyapanya. Hanya suara tas kerja yang diletakkan sembarang di kursi, disusul bunyi ponsel yang bergetar dan segera dibisukan. Nisa tetap menunduk pada mesin jahitnya. Lampu kecil di atas meja menerangi kain pesanan tetangga yang harus selesai besok pagi. Upahnya tak seberapa, tapi cukup menutup belanja dapur minggu ini. Gaji Rizal yang pas-pasan seringkali habis sebelum tanggal tua. Nisa terbiasa mengisi celah itu tanpa banyak bicara. Belum tidur. Rizal akhirnya bersuara dari ambang pintu. Nadanya datar, lebih seperti formalitas daripada pertanyaan. Sebentar lagi, jawab Nisa singkat. Ia tidak menoleh. Ia tahu jika menatap wajah suaminya malam ini, ia akan membaca sesuatu yang belum siap ia pahami. Rizal mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Air mengalir, lama. Nisa menjahit lagi, kali ini lebih pelan. Ada jeda-jeda kecil yang tak biasa. Seperti hatinya ikut ragu mengikuti irama jarum. Beberapa bulan terakhir, pulang larut menjadi kebiasaan baru Rizal. Awalnya rapat, lalu lembur. Sekarang, Nisa tak lagi bertanya alasannya. Bukan karena tak ingin tahu, melainkan karena takut pada jawaban yang mungkin ia dengar. Pagi harinya, rumah kembali sunyi lebih cepat dari biasanya. Rizal berangkat tanpa sarapan. Nisa hanya mendengar suara pintu yang tertutup dan motor yang menjauh. Ia menatap meja makan dengan 2 piring yang sudah disiapkan. Salah satunya tetap utuh. Ia mengemasi piring itu tanpa ekspresi, lalu kembali ke mesin jahit. Pekerjaan adalah satu-satunya hal yang membuat pikirannya terjaga di jalur aman. Menjelang siang, ponsel Nisa bergetar. Pesan dari Rizal, lembur lagi. Jangan tunggu. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan. Nisa membaca pesan itu sekali, lalu meletakkan ponsel dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. Ada perasaan kecil yang menyelip, bukan marah, bukan sedih, lebih mirip kehilangan arah. Ia menyadari sesuatu berubah, tapi belum tahu bentuknya. Sore itu, Nisa mengantar pesanan jahitan ke rumah Bu Sari, tetangga depan gang. Uang berpindah tangan, senyum ditukar. Basa-basi singkat terjadi. Semua tampak normal. Namun di perjalanan pulang, Nisa melihat mobil hitam mengilap berhenti di ujung gang. Rizal turun dari kursi penumpang. Jasnya rapi, rambutnya tersisir lebih rapi dari biasanya. Dari kursi pengemudi, seorang perempuan muda melambaikan tangan sambil tertawa kecil. Nisa berhenti melangkah. Jarak mereka cukup jauh, tapi cukup dekat untuk menangkap potongan adegan itu. Perempuan itu, kulitnya cerah, pakaiannya mencolok, mencondongkan badan sedikit ke arah Rizal, berkata sesuatu yang membuat Rizal tersenyum. Senyum yang jarang Nisa lihat belakangan ini. Mobil itu melaju, meninggalkan Rizal di tepi jalan. Ia merapikan jasnya, lalu berjalan masuk gang tanpa melihat sekeliling. Nisa bersembunyi di balik tembok rumah Bu Sari hingga Rizal lewat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari langkahnya sendiri. Ia mengenali wajah perempuan itu dari cerita singkat Rizal tentang anak bos yang sering minta ditemani rapat. Maya. Nama itu pernah disebut sekilas, tanpa detail, tanpa emosi. Kini, nama itu memiliki wajah dan tawa. Di rumah, Nisa menutup pintu pelan. Tangannya gemetar saat menuang air minum. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba merangkai perasaannya. Tidak ada bukti. Tidak ada pengakuan. Hanya potongan adegan yang mungkin bisa dijelaskan dengan cara lain. Nisa memilih penjelasan yang paling aman,
Karena itulah yang selama ini menyelamatkan rumah tangganya dari pertengkaran yang tak perlu. Malam kembali datang. Rizal pulang lebih larut dari kemarin. Kali ini, ia membawa sisa wangi parfum asing yang tertinggal di udara. Nisa merasakannya saat Rizal melewatinya menuju kamar. Ia ingin bertanya. Pertanyaan sederhana, tanpa tuduhan. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia teringat bagaimana Rizal akhir-akhir ini mudah tersinggung. Bagaimana pembicaraan kecil bisa berujung dingin berhari-hari. Nisa tidak ingin menambah jarak yang sudah mulai terasa. Kamu capek. Nisa memilih kalimat paling aman. Capek, jawab Rizal singkat, lalu merebahkan diri, membelakangi Nisa. Nisa berbaring di sisi lain, menatap langit-langit. Ia mendengar napas Rizal teratur, cepat tertidur. Di dadanya, ada sesuatu yang mengeras, bukan cemburu yang meledak, melainkan kesadaran pelan bahwa ia sedang ditinggalkan, sedikit demi sedikit, tanpa ada yang benar-benar pergi. Ia mengambil keputusan kecil malam itu, keputusan yang terasa berisiko meski tampak sepele. Nisa memilih diam. Bukan karena tak peduli, tetapi karena ia ingin memastikan apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Diam itu ia jadikan perisai, berharap waktu akan memperjelas bentuk jarak yang kini mulai menganga di antara mereka. Diam yang Nisa pilih malam itu ternyata tidak membuat dadanya lebih ringan. Pagi datang membawa sisa rasa asing yang belum sempat ia beri nama. Saat menyiapkan bekal untuk Rizal, tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tertinggal pada wangi parfum semalam dan senyum yang bukan untuknya. Ia menutup kotak makan itu dengan rapi, seolah kerapian bisa menahan sesuatu agar tidak bergeser lebih jauh. Rizal keluar kamar dengan wajah segar, jauh berbeda dari tubuhnya yang semalam jatuh lelah. Ia menyambar kunci motor sambil mengecek ponsel. Aku mungkin pulang agak malam lagi, katanya, tanpa menatap Nisa. Nada suaranya bukan meminta izin, melainkan pemberitahuan. Nisa mengangguk, lagi-lagi memilih diam. Keputusan kecilnya untuk menahan diri mulai terasa seperti beban yang ia pikul sendirian. Setelah Rizal pergi, Nisa duduk lama di kursi dapur. Ia menyadari diam bukan sekadar menahan kata, tetapi juga menahan harga diri yang mulai tergores. Ia bangkit, menyalakan mesin jahit, memaksa dirinya kembali pada rutinitas. Setiap jahitan terasa lebih rapat dari biasanya, seakan ia sedang menjahit ulang keteguhan yang mulai terurai. Menjelang siang, ponsel Nisa bergetar. Pesan dari Dina, sahabatnya di tempat kerja lama yang kini lebih sering menjadi tempat Nisa menumpahkan cerita. Aku lihat postingan aneh di kantor suamimu. Kamu baik-baik saja? Nisa mengernyit. Ia membuka media sosial, jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat foto yang dimaksud. Di layar, Rizal berdiri bersama beberapa rekan kantor. Di sampingnya, Maya tersenyum lebar, satu tangan memegang cangkir kopi mahal. Caption yang ditulis Maya tampak ringan, namun menyengat. Diskusi serius memang butuh pasangan yang selevel, biar obrolannya nyambung. Di kolom komentar, beberapa emoji tertawa dan balasan bercanda muncul. Salah satunya menyebut, istri di rumah pasti bangga. Nisa menutup ponsel perlahan. Candaan itu dibungkus tawa, tapi arahnya jelas. Ia bukan bagian dari selevel yang dimaksud. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa direndahkan di ruang yang tidak bisa ia masuki. Maya tidak mengenalnya, tapi tahu persis di mana harus menekan. Sore hari, Nisa memberanikan diri datang ke kantor Rizal untuk mengantar payung yang tertinggal. Gedung itu dingin, berkilau, terasa asing. Ia berdiri canggung di lobi, menunggu Rizal turun. Saat pintu lift terbuka, Maya keluar lebih dulu. Tatapan mereka bertemu. Oh, ini ya istrinya Mas Rizal. Maya tersenyum, matanya menelusuri Nisa dari ujung kepala sampai kaki, lalu berhenti sejenak di tas kain sederhana yang dibawa Nisa. Aku sering dengar cerita. Hebat ya, masih sempat jahit-jahit di rumah. Kreatif. Nada suaranya ringan, seolah memuji. Namun ada penekanan halus yang membuat pipi Nisa terasa panas. Ia tahu pujian itu tidak benar-benar ditujukan untuk mengangkat, melainkan menempatkannya di posisi yang lebih rendah. Terima kasih, jawab Nisa singkat, menunduk sedikit. Ia merasakan dorongan untuk membalas, tapi mengurungkan niat.
Di sudut matanya, Rizal berdiri mematung, tidak menegur, tidak membela. Diamnya lebih menyakitkan daripada candaan Maya. Maya tertawa kecil. Mas Rizal ini pekerja keras. Sayang kalau potensinya tidak dimaksimalkan. Zaman sekarang, pasangan juga berpengaruh, kan? Ia melirik Rizal sekilas, lalu melangkah pergi dengan sepatu haknya yang berbunyi tegas. Rizal mengambil payung dari tangan Nisa. Dia memang suka bercanda, katanya datar, seolah menutup percakapan yang bahkan belum sempat dimulai. Nisa mengangguk. Sekali lagi, ia memilih jalan paling sunyi. Di rumah, Nisa merasakan harga dirinya bergetar. Bukan karena Maya, melainkan karena Rizal membiarkan semua itu terjadi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding, bertanya dalam hati sejak kapan dirinya menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan tanpa perlawanan. Malam itu, Rizal pulang membawa cerita lain. Ia duduk di meja makan, wajahnya tegang. Pak Surya memanggilku. Katanya, kalau aku ingin karierku naik, aku harus mulai berpikir lebih strategis soal hidup. Nisa mengangkat wajah. Maksudnya? Rizal menghela napas. Beliau bilang, citra itu penting. Lingkaran pergaulan, pilihan pasangan. Aku tidak bilang dia menyuruh apa-apa, tapi, kamu tahu maksudnya. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam tepat di dada Nisa. Ia akhirnya memahami isyarat yang selama ini berputar di sekeliling mereka. Masa depan Rizal, seperti yang disampaikan Pak Surya, digantungkan pada pilihan hidup yang secara tak langsung menyingkirkan Nisa. Ada dorongan kuat untuk menangis, untuk bertanya apakah dirinya sebegitu memalukan. Namun Nisa menahan napas, menelan rasa perih yang naik ke tenggorokan. Kalau itu yang kamu pikirkan, katanya pelan, aku tidak ingin jadi beban. Rizal menatapnya, sejenak ragu, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada bantahan. Tidak ada penegasan. Diam yang dulu Nisa pilih kini dibalas dengan diam yang lebih kejam. Saat lampu kamar dipadamkan, Nisa berbaring tanpa mengantuk. Harga dirinya terasa terusik, bukan hanya oleh orang luar, tetapi oleh rumah yang seharusnya melindunginya. Namun ia membuat keputusan kecil yang kembali berisiko. Untuk sementara, ia akan tetap bertahan, menjaga rumah tangga ini seolah masih utuh, meski retaknya mulai terasa di setiap tarikan napasnya. Pagi itu, Nisa terbangun dengan dada yang masih terasa sesak. Percakapan semalam tentang Pak Surya dan pilihan hidup, Rizal belum benar-benar pergi dari kepalanya. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan rumah seperti rutinitas yang sudah ia hafal di luar kepala. Menyapu, menanak nasi, menyiapkan sayur sederhana. Semua dilakukan rapi, seolah keteraturan bisa menenangkan sesuatu yang tak kasat mata. Rizal keluar kamar dengan kemeja yang sudah disetrika rapi, hasil kerja tangan Nisa sendiri. Ia duduk, makan tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok mengenai piring yang terdengar. Saat Rizal berdiri untuk berangkat, Nisa sempat ingin mengatakan sesuatu, entah apa. Namun kata-kata itu kembali terperangkap. Ia hanya mengangguk saat Rizal pamit, menutup pintu dengan perasaan menggantung. Menjelang siang, ponsel Nisa berdering. Nama Bu Ratna muncul di layar. Ibu Rizal jarang menelepon tanpa alasan. Biasanya hanya saat ada kebutuhan atau keluhan. Nisa menarik napas sebelum mengangkat. Kamu di rumah? Suara Bu Ratna terdengar tegas, tanpa basa-basi. Iya, Bu. Kesini sore ini. Ibu mau bicara, katanya, lalu sambungan terputus. Tidak ada nada ajakan. Lebih mirip perintah. Sore hari, Nisa datang ke rumah mertuanya dengan membawa kue buatan sendiri, kebiasaan lama yang selalu ia jaga. Rumah itu rapi dan dingin, seperti pemiliknya. Bu Ratna duduk di ruang tamu, punggungnya tegak, matanya menilai sejak Nisa melangkah masuk. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Tanya Bu Ratna, setelah kue diletakkan di meja tanpa disentuh. Nisa menggeleng pelan. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah menahan kesabaran. Rizal itu sekarang sudah beda. Lingkungannya beda. Kesempatannya besar. Tapi kamu, ia menggantung kalimatnya, menatap Nisa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu masih di situ-situ saja. Nisa duduk lebih tegak,
tangannya terlipat di pangkuan. Ia merasakan panas di wajahnya, namun memilih menunduk. Maksud ibu? Jangan pura-pura tidak mengerti. Bu Ratna menajamkan suara. Sebagai istri, kamu harus bisa mengangkat derajat suami. Bukan cuma mengurus rumah dan jahit-jahit tidak jelas. Dunia Rizal sekarang butuh lebih dari itu. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti batu kecil yang menumpuk di dada Nisa. Ia ingin mengatakan bahwa jahitannya membayar listrik, bahwa tangannya yang lelah menjaga dapur tetap mengepul saat gaji Rizal menipis. Namun ia tahu, pengorbanan yang tidak terlihat tidak pernah dihitung. Saya berusaha, Bu, jawab Nisa pelan. Dengan cara saya. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Itu masalahnya. Cara kamu tidak cukup. Pintu depan terbuka. Rizal masuk, wajahnya terlihat letih. Ia menoleh pada Nisa, lalu pada ibunya. Ibu sudah bicara. Bu Ratna berdiri. Ibu hanya mengingatkan kewajiban istri. Kamu harus tahu posisi kamu sekarang, Nisa. Rizal duduk, mengusap wajahnya. Beberapa detik berlalu dalam diam yang menekan. Lalu ia berkata, tanpa menatap Nisa, apa yang ibu bilang ada benarnya. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua sindiran sebelumnya. Nisa menoleh padanya, berharap melihat keraguan, atau setidaknya upaya membela. Tidak ada. Kamu tahu aku sudah berusaha, katanya. Suaranya bergetar tipis meski ia berusaha menahannya. Rizal menghela napas, nada suaranya terdengar lelah, seolah ia sedang membicarakan sesuatu yang sudah ia pertimbangkan lama. Aku tidak bilang kamu tidak berusaha. Tapi pengorbanan itu sekarang tidak cukup. Aku butuh pasangan yang bisa mendukung karierku. Secara utuh. Secara utuh. Nisa mengulang pelan. Kata itu berputar di kepalanya, mencari makna. Bu Ratna menyela. Rizal ini punya masa depan. Jangan sampai tertahan karena pilihan yang salah. Nisa merasa ruang tamu itu menyempit. Udara terasa berat. Ia akhirnya berdiri. Kalau begitu, maaf kalau kehadiran saya selama ini justru dianggap beban. Rizal mengangkat kepala, terlihat hendak mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. Diamnya kembali menjadi jawaban. Nisa pamit tanpa menunggu balasan. Langkahnya terasa ringan namun kosong saat keluar dari rumah itu. Di luar, langit mulai gelap, seolah mengikuti suasana di dadanya. Ia berjalan tanpa tujuan beberapa menit sebelum akhirnya duduk di bangku halte, menatap jalanan yang ramai tanpa benar-benar melihat. Untuk pertama kalinya, Nisa membiarkan pikirannya menyusun kalimat yang selama ini ia hindari. Mungkin ia dicintai bukan karena dirinya, melainkan karena fungsinya. Selama ia berguna, selama ia mengisi kekurangan, ia diterima. Saat manfaat itu dianggap kurang, cintanya ikut dipertanyakan. Malam itu, di rumah yang kini terasa asing, Nisa tidak langsung menyalakan lampu. Ia duduk di kegelapan, membiarkan luka pertama itu mengendap. Bukan luka yang berteriak, melainkan luka yang diam-diam mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia membuat keputusan kecil yang berbahaya bagi ketenangan semua rumah tangganya. Mulai malam itu, Nisa tidak lagi hanya ingin berguna. Ia ingin tahu apakah ada ruang baginya untuk dihargai. Dan jika tidak, ia perlu menyiapkan hatinya untuk kemungkinan yang belum pernah berani ia pikirkan sebelumnya. Keheningan yang menyelimuti rumah sejak pertemuan di rumah Bu Ratna belum sepenuhnya pergi. Nisa bangun pagi dengan perasaan seolah ada lapisan tipis yang memisahkannya dari dunia. Luka yang semalam ia biarkan mengendap kini terasa dingin, bukan perih, namun justru lebih menakutkan. Ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Rizal seperti biasa. Rutinitas menjadi satu-satunya pegangan agar pikirannya tidak melayang terlalu jauh. Rizal keluar kamar sambil mengecek ponsel. Kemeja yang biru muda, ya, katanya tanpa menatap. Nisa mengambilkan dari lemari, memperhatikan betapa rapi dan pasnya kemeja itu di tubuh suaminya. Dulu, ia selalu merasa bangga melihat Rizal berangkat kerja dengan pakaian yang ia siapkan. Pagi ini, kebanggaan itu terasa hampa. Kemarin Maya bilang warna-warna cerah lebih cocok buat meeting besar. Rizal berkata santai sambil merapikan manset. Katanya kesannya lebih profesional. Kalimat itu terdengar ringan,
hampir seperti berbagi informasi. Namun di telinga Nisa, ia berbunyi lain. Seolah pilihannya selama ini selalu kurang tepat. Ia mengangguk, menyimpan komentar yang ingin keluar. "Kalau kamu suka, pakai saja," jawabnya. Rizal menoleh sekilas. "Bukan soal suka. Sekarang aku harus mulai menyesuaikan diri. Lingkungan kantor beda." Maya cepat nangkap hal-hal seperti itu. Nama itu kembali muncul. Kali ini disandingkan dengan pujian kecil yang tidak pernah Rizal berikan pada Nisa. Ia merasakan sesuatu menggeser posisinya. Perlahan namun pasti. Sarapan berlangsung singkat. Rizal pergi dengan pesan singkat bahwa ia akan pulang malam. Setelah rumah kembali sunyi, Nisa duduk di depan mesin jahit, tapi jarum tidak juga bergerak. Kata-kata Rizal berputar di kepalanya. Menyesuaikan diri. Ia bertanya-tanya sejak kapan dirinya tidak lagi dianggap mampu beradaptasi. Ia menutup mesin, memutuskan keluar sebentar, mencari udara dan mungkin jawaban. Di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari rumah, Dina sudah menunggu. Sahabat itu menyambutnya dengan senyum hangat, namun matanya menyimpan kekhawatiran. "Kamu kelihatan capek," katanya setelah mereka duduk. Nisa tersenyum tipis. "Biasa." Dina tidak langsung percaya. "Aku dengar-dengar lagi soal Maya," katanya hati-hati. Di kantor, dia mulai sering ikut rapat yang bukan bidangnya. Selalu bareng Rizal. Nisa menunduk, mengaduk kopinya. Mereka rekan kerja. Dina menghela napas. "Nisa, aku kenal tipe seperti itu. Dia bukan sekadar rekan. Cara bicaranya, caranya memposisikan diri. Dia sedang menandai wilayah." Kata-kata itu membuat tangan Nisa berhenti bergerak. Ia ingin menyangkal, tapi ingatan tentang candaan Maya, tentang pujian Rizal, tentang diamnya sendiri, semuanya saling terhubung. "Aku tidak mau berpikir sejauh itu," katanya pelan. "Aku mengerti kamu ingin menjaga rumah tangga," Dina melanjutkan, suaranya lembut namun tegas. "Tapi kamu juga harus jujur sama dirimu. Jangan sampai kamu menghilang hanya supaya orang lain merasa nyaman." Ucapan itu menggantung di antara mereka. Nisa tidak menjawab. Ia belum siap menerima kemungkinan yang Dina sodorkan, namun benih keraguan sudah terlanjur tertanam. Malamnya, Rizal pulang membawa cerita tentang presentasi sukses dan pujian dari Pak Surya. Nisa mendengarkan, berusaha tersenyum. Maya yang bantu banyak, tambah Rizal. Dia punya cara bicara yang bikin orang langsung percaya. Nisa mengangguk. "Bagus," katanya singkat. Rizal menatapnya. "Kamu tahu, kalau kamu mau belajar sedikit soal dunia kantor, mungkin kamu juga bisa." Kalimat itu terputus, seolah Rizal sendiri ragu melanjutkan. Namun pesan yang tersisa sudah cukup jelas. Ada standar baru yang tidak ia penuhi. Malam itu, Nisa berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Ia memperhatikan wajahnya sendiri, pakaian sederhananya, rambut yang diikat seadanya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan tentang kesetiaan Rizal, melainkan tentang nilainya sendiri. Apakah semua yang ia lakukan selama ini benar-benar berarti? Ataukah ia hanya berfungsi selama tidak ada pilihan lain yang lebih menguntungkan? Ia teringat peringatan Dina, teringat kata-kata Bu Ratna, teringat nada Rizal yang semakin sering membandingkan tanpa menyebutkan perbandingan itu secara terang-terangan. Semua itu menumpuk, membentuk tekanan baru yang lebih dalam, keraguan pada diri sendiri. Sebelum tidur, Nisa membuka lemari dan mengeluarkan beberapa kain sisa jahitan. Ia menyentuhnya satu persatu, menyadari bahwa tangannya mampu menciptakan sesuatu dari awal. Keputusan kecil muncul, nyaris seperti bisikan. Ia perlu melihat dirinya dengan cara yang tidak bergantung pada penilaian Rizal. Namun keputusan itu juga berisiko, karena untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan berdiri sedikit menjauh dari bayangan suaminya. Dan ia belum tahu apakah rumah tangganya sanggup menanggung jarak sekecil itu. Keraguan yang tumbuh di dada Nisa sejak malam sebelumnya tidak menguap bersama pagi. Ia bangun dengan perasaan rapuh, seolah setiap gerakan harus dilakukan hati-hati agar tidak merusak sesuatu yang sudah retak. Keputusan kecil untuk mulai melihat dirinya dengan cara berbeda masih terasa asing, bahkan menakutkan. Namun hari ini, tanpa ia duga, keraguan itu segera diuji.
Rizal pulang lebih awal dari biasanya menjelang siang. Ia berdiri di ruang tamu sambil merapikan rambutnya di cermin kecil. "Sore nanti ikut aku." "Ya," katanya. "Ada acara makan bersama kantor. Sekalian kenalan lebih dekat." Nisa menoleh, sedikit terkejut. Ajakan itu datang tiba-tiba. Namun di baliknya ada harapan kecil yang langsung tumbuh. Mungkin ini kesempatan memperbaiki jarak. "Baik," jawabnya, meski dadanya berdebar oleh kecemasan yang sulit ia jelaskan. Sore itu, Nisa memilih gaun paling rapi yang ia punya. Sederhana, tanpa banyak perhiasan. Ia menatap dirinya di cermin, mengingat kata-kata Dina dan ucapan Rizal tentang standar baru. Ia menghela napas, lalu melangkah keluar kamar dengan tekad tenang. Restoran tempat acara itu berlangsung terasa terlalu mewah bagi Nisa. Lampu-lampu hangat, gelas-gelas kristal, dan deretan mobil mahal di parkiran membuatnya merasa seperti tamu yang tersesat. Rizal berjalan di depannya, tampak percaya diri. Begitu masuk, beberapa rekan menyapa. Maya segera muncul, gaun mahalnya mencuri perhatian. "Mas Rizal," serunya ceria, lalu menoleh pada Nisa. "Akhirnya kita ketemu lagi." Tatapannya menyapu Nisa, berhenti sejenak di sepatu sederhana yang ia kenakan. "Kamu kelihatan, apa ya, natural." Kata itu diucapkan dengan senyum lebar, seolah pujian. Namun Nisa merasakan sengatan halus di baliknya. Ia membalas senyum tipis, berusaha menjaga diri. Maya duduk bersebelahan dengan Rizal, membuka tas bermerek yang diletakkannya sengaja di atas meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan ponsel terbaru, meletakkannya dengan posisi layar menghadap keluar. "Aku baru beli," katanya pada siapapun yang mendengar. "Ayah bilang, investasi itu penting. Tidak bisa setengah-setengah." Beberapa orang mengangguk kagum. Nisa diam, memperhatikan bagaimana Rizal ikut tersenyum, matanya berbinar. Maya lalu bercerita tentang liburan singkat ke luar negeri, tentang restoran mahal yang baru ia kunjungi, tentang bagaimana hidup harus dinikmati dengan standar tertentu. "Aku tidak bisa hidup terlalu sederhana." Maya tertawa kecil. Rasanya seperti menahan diri sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara. Nisa tahu ia tidak sedang disebut, namun ia merasa telanjang. Sederhana adalah hidupnya. Menahan diri adalah caranya bertahan. Ia meneguk air, berusaha menelan rasa tidak nyaman. Saat makanan datang, Maya memotret hidangannya dari berbagai sudut. "Mas Rizal, kamu harus coba yang ini. Rasanya beda kalau sudah terbiasa dengan yang kualitasnya tinggi," katanya, menyodorkan sendok ke arah Rizal. Gerakan itu terlalu akrab. Rizal tertawa kecil, menurut. Nisa merasakan dadanya mengencang. Ia meletakkan sendoknya. "Rizal," katanya pelan, mencoba menarik perhatian. "Bisa bicara sebentar?" Rizal menoleh, sedikit tidak sabar. "Nanti saja. Ini lagi ramai." Maya melirik Nisa, lalu tersenyum. "Santai saja, Mbak. Mas Rizal ini memang fokus kalau urusan kerja. Aku juga sering diabaikan," katanya sambil tertawa. Sekali lagi, candaan. Sekali lagi, Nisa yang merasa dipinggirkan. Ia akhirnya berdiri. "Aku keluar sebentar," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Di luar restoran, udara malam terasa dingin. Nisa mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Rizal menyusul. "Kamu kenapa?" tanya Rizal, nadanya kesal. "Tidak sopan begitu." Nisa menatapnya. "Aku merasa direndahkan." Rizal mengerutkan kening. "Itu cuma candaan. Kamu terlalu sensitif." Maya tidak bermaksud apa-apa. Kalimat itu menampar lebih keras daripada candaan Maya. "Jadi perasaanku tidak penting?" tanya Nisa, suaranya bergetar. Rizal menghela napas panjang. "Aku hanya tidak mau kamu memperbesar hal kecil. Maya itu penting untuk pekerjaanku. Tolong mengerti posisiku." Nisa terdiam. Di hadapannya, suaminya memilih membela orang lain, bukan dirinya. Keputusan itu jelas, meski disampaikan dengan alasan yang terdengar masuk akal. Ia mengangguk pelan, bukan karena setuju, melainkan karena tidak ingin menangis di tempat itu.
Mereka pulang dalam diam. Di dalam mobil, Nisa menatap jalanan, merasa sesuatu bergeser tak bisa kembali seperti semula. Kepercayaannya pada pernikahan ini, pada janji bahwa ia akan didengar dan dilindungi, mulai retak. Di rumah, Nisa masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan air mata jatuh pelan. Bukan tangisan histeris, melainkan pengakuan sunyi bahwa ia tidak lagi merasa aman di sisi orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Malam itu, Nisa membuat keputusan kecil yang terasa berbahaya bagi hatinya. Ia berhenti sepenuhnya percaya bahwa Rizal akan selalu memilihnya. Keputusan itu tidak mengakhiri pernikahan, tetapi mengubah cara ia berdiri di dalamnya. Lebih waspada, lebih sendirian, dan untuk pertama kalinya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Retakan yang mulai terasa sejak malam di restoran itu tidak juga menutup. Nisa bangun dengan mata kering dan kepala berat, seolah tidur hanya mengistirahatkan tubuhnya, bukan pikirannya. Keputusan kecil untuk berhenti sepenuhnya percaya pada perlindungan Rizal membuat setiap gerakan pagi terasa mekanis. Ia menyiapkan sarapan tanpa harap disapa. Ketika Rizal keluar kamar, rautnya berbeda, lebih tegang, lebih rapi dari biasanya, seperti seseorang yang hendak menghadapi sesuatu besar. "Aku ada meeting penting hari ini," kata Rizal sambil meraih tas. "Pulang agak malam." Nisa mengangguk. Ia tidak bertanya. Ia sudah belajar bahwa pertanyaan hanya akan menambah jarak. Namun saat pintu tertutup, ada firasat yang menguat. Sesuatu sedang digerakkan tanpa sepengetahuannya. Di kantor, Rizal duduk di hadapan Pak Surya. Ruangan itu dingin, jendelanya besar menghadap kota, simbol kekuasaan yang tak perlu bersuara keras. Pak Surya menyandarkan punggungnya, menatap Rizal dengan senyum tipis yang sulit diterjemahkan. "Kamu bekerja baik," katanya, perlahan. "Perusahaan butuh orang yang cepat menyesuaikan diri." Rizal menegakkan bahu. "Terima kasih, Pak." Pak Surya mengangguk, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih santai, seolah membahas hal sepele. "Ada posisi yang akan kosong. Tanggung jawabnya besar. Tuntutannya juga." Rizal menahan napas. "Saya siap." "Siap itu bukan cuma soal kerja," Pak Surya berkata, matanya menyipit sedikit. "Lingkaranmu, citramu, pilihan hidupmu. Dunia atas punya cara sendiri. Tidak ada kalimat perintah. Tidak ada syarat tertulis." Namun Rizal menangkap pesan itu dengan jelas. Ia teringat pada Maya, kehadirannya yang selalu tepat, caranya berbicara yang meyakinkan, posisinya sebagai anak bos yang tak perlu membuktikan apapun. Ia juga teringat pada Nisa, rumah sederhana, kehidupan yang tertib namun tak berkilau. Perbandingan itu tidak lagi samar. "Saya mengerti," jawab Rizal akhirnya. Pak Surya tersenyum, tanda pembicaraan selesai. "Bagus. Orang yang mengerti biasanya cepat naik." Saat Rizal keluar ruangan, ponselnya bergetar. Pesan dari Maya singkat, seolah kebetulan, "Congrats in advance. Kamu pantas dapat lebih." Rizal mematikan layar, dadanya berdebar oleh campuran bangga dan takut. Di titik itu, keputusan mulai terbentuk, meski belum sepenuhnya ia akui. Sementara itu, di rumah, Nisa menyelesaikan jahitan terakhir pesanan hari itu. Benang ditarik, simpul dikunci. Ia merapikan kain, lalu duduk diam. Pikirannya melayang pada wajah Rizal semalam. Cara ia membela Maya, cara ia memintanya mengerti posisi. Untuk pertama kalinya, Nisa tidak berusaha mencari pembenaran. Ia membiarkan kenyataan berdiri apa adanya, meski menyakitkan. Sore berganti malam.
Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Ketika Rizal akhirnya pulang, rumah terasa terlalu sunyi untuk 2 orang. Ia tidak langsung duduk. Berdiri di tengah ruang tamu, seolah mencari kata yang tepat. "Kita perlu bicara," katanya. Nisa mengangguk, mempersilakan. Ia duduk tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ada ketenangan aneh yang ia rasakan, bukan karena kuat, melainkan karena lelah berharap. Rizal menarik napas. "Aku dapat tawaran promosi." Nisa menatapnya. "Selamat." Rizal terdiam sesaat, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Tapi ada konsekuensinya." Nisa menunggu. Ia tahu, di balik jeda itu, ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya. "Aku tidak mau menyakiti kamu," kata Rizal, kalimat pembuka yang terdengar seperti pengaman. "Aku pikir, mungkin yang terbaik untuk kita sekarang adalah berpisah baik-baik." Kata-kata itu jatuh bersih, tanpa ledakan. Seolah ia sedang mengusulkan perubahan jadwal, bukan memutuskan sebuah pernikahan. Nisa merasakan dada yang selama ini menahan beban akhirnya ambruk ke dalam. Namun wajahnya tetap tenang. "Berpisah?" ulang Nisa pelan. Rizal mengangguk. "Aku butuh ruang untuk berkembang. Dan aku tidak ingin kamu terus merasa tertinggal." Kalimat itu terdengar seperti kepedulian, namun Nisa menangkap inti yang lain. Ia bukan lagi bagian dari rencana. Ia menatap Rizal, mencari sisa-sisa keraguan. Tidak ada. Keputusan itu sudah bulat, disusun rapi, dibungkus kata-kata yang sopan. "Kapan kamu memikirkan ini?" tanya Nisa. "Sudah lama," jawab Rizal jujur. "Aku hanya menunggu waktu yang tepat." Waktu yang tepat. Nisa hampir tersenyum. Ia menunduk sebentar, mengatur napas. Air mata menekan dari balik kelopak, namun ia menahannya. Ia tidak ingin memberikan kepuasan apapun pada momen ini. Ia ingin tetap berdiri sebagai dirinya sendiri. "Kalau itu keputusanmu," kata Nisa akhirnya, suaranya stabil meski tenggorokannya perih. "Aku akan mempertimbangkannya." Rizal tampak lega, seolah beban besar terangkat. "Terima kasih sudah mengerti." "Mengerti." Kata itu kembali muncul, kini sebagai penutup. Rizal masuk kamar, meninggalkan Nisa sendirian di ruang tamu. Ia tidak bergerak, tidak menangis. Ia duduk, membiarkan kesunyian menyelimuti dirinya seperti selimut tipis yang dingin. Malam itu, Nisa berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu rumah tetangga yang menyala satu persatu. Keputusan sepihak Rizal mengubah peta hidupnya dalam satu kalimat. Ia belum menjawab, belum menyetujui, namun tekanan batin baru sudah mengunci dirinya di persimpangan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nisa mempertimbangkan langkah yang tidak berpusat pada bertahan. Keputusan kecil yang ia buat malam itu, ia tidak akan memohon. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia akan menjalaninya dengan kepala tegak, meski risiko kehilangan kini berdiri tepat di ambang pintu. Keputusan untuk tidak memohon yang Nisa buat malam itu mengeras menjadi sikap. Pagi datang tanpa perubahan apapun di rumah, kecuali jarak yang kini tak lagi disamarkan. Rizal bersikap rapi dan formal, seperti rekan kerja yang sedang menyelesaikan proyek bersama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Hanya percakapan singkat tentang hal-hal praktis, dokumen, jadwal, dan apa yang perlu dibereskan. Prosesnya berjalan cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang dulu dibangun dengan janji. Di kantor pengadilan, Nisa duduk berseberangan dengan Rizal. Meja di antara mereka bersih, dingin, seperti batas yang tak bisa lagi dilangkahi. Hakim berbicara seperlunya. Pertanyaan dijawab singkat. Tidak ada drama yang ditawarkan Nisa. Ia mendengar suaranya sendiri terdengar stabil saat menyatakan persetujuan. Saat kertas itu disodorkan, Nisa memegang pena dengan tangan yang tenang. Ia membaca nama mereka berdua, nama yang dulu ia banggakan berdampingan. Ia menandatangani tanpa ragu. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena ia tahu, memperpanjang hanya akan membuat luka berputar di tempat yang sama. Rizal mengangguk kecil, seolah berterima kasih atas kemudahan itu. Keluar dari ruangan, Nisa menghirup udara dalam-dalam. Tidak ada sensasi bebas. Tidak ada lega. Hanya kosong yang rapi.
Rizal berdiri di sampingnya, berkata, "Terima kasih sudah mempermudah." Nisa mengangguk. "Semoga pilihanmu benar." Kalimat itu keluar tanpa nada sinis. Ia mengatakannya sebagai penutup, bukan sebagai doa. Mereka berpisah di halaman, berjalan ke arah yang berbeda tanpa menoleh. Hari-hari setelahnya terasa sunyi namun bergerak. Nisa membereskan barang-barang pribadi dengan teliti. Ia memisahkan yang benar-benar miliknya dan yang bukan. Setiap benda membawa ingatan, namun ia tidak berhenti lama pada satu pun. Ia menyewa kontrakan kecil yang cukup untuk mesin jahit dan dirinya sendiri. Dina datang membantu, tidak banyak bertanya, hanya hadir. "Kamu yakin baik-baik saja?" tanya Dina saat mereka duduk di lantai, dikelilingi kardus. Nisa tersenyum tipis. "Aku tidak hancur. Aku hanya berubah." Dina mengangguk, memahami batas yang Nisa pasang. Kabar itu menyebar cepat. Terlalu cepat. Tak lama setelah surat cerai selesai, foto-foto pernikahan Rizal dan Maya muncul di media sosial. Gedung megah, dekorasi mahal, tamu-tamu dengan pakaian berkilau. Maya tersenyum percaya diri, gaunnya tampak seperti pernyataan kemenangan. Rizal berdiri di sampingnya dengan senyum yang terlihat lebih yakin daripada bahagia. Nisa melihatnya dari layar ponsel di malam yang sunyi. Tidak ada air mata yang jatuh. Ia tertawa kecil, tawa yang tidak menemukan jalannya ke dada. Pahit, singkat, lalu berhenti. Jadi itu, gumamnya pada diri sendiri. Status. Ia menyadari dengan jernih, bukan karena ia kurang mencintai, bukan karena ia tak berusaha. Ia dibuang demi citra, demi lingkaran yang mengilap. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga memotong kebingungan yang selama ini menggerogoti. Luka pertamanya kini memiliki nama. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan. Berdiri di depan kontrakan, matanya menyapu ruang sempit itu dengan penilaian yang sama seperti dulu. "Ibu hanya mau memastikan kamu tidak menyulitkan Rizal," katanya, nada suaranya dingin. Nisa menatapnya lurus. "Saya sudah tidak punya urusan." Bu Ratna mendengus kecil. Bagus. Dia sekarang punya istri yang bisa mendukung masa depannya. Nisa mengangguk pelan. Semoga. Kata itu lagi-lagi menjadi penutup. Bu Ratna pergi tanpa pamit panjang. Nisa menutup pintu, menyandarkan punggungnya sejenak. Ada getar halus di dalam dada. Bukan sedih, melainkan sisa marah yang tidak ia biarkan tumbuh. Malamnya, Nisa menyalakan mesin jahit. Bunyi dengungnya stabil, menenangkan. Ia menjahit lebih lama dari biasanya, seolah ingin memastikan tangannya masih mampu mencipta. Setiap jahitan adalah pernyataan kecil bahwa ia masih ada, masih berguna, bukan bagi orang lain, tetapi bagi dirinya sendiri. Namun tekanan baru muncul, lebih halus dan berbahaya. Rasa takut akan pengulangan. Jika ia bisa dibuang begitu cepat, apa yang menjamin ia tidak akan diabaikan lagi di masa depan? Kepercayaan pada pernikahan telah retak, dan serpihannya masih menempel di kulit. Menjelang dini hari, Nisa berhenti. Ia mematikan mesin, duduk dalam gelap. Keputusan kecil terbentuk. Ia tidak akan menutup diri dari dunia, tetapi juga tidak akan mudah menyerahkan kepercayaannya. Ia akan berdiri dengan jarak yang aman, belajar menilai bukan dari janji, melainkan dari tindakan. Di luar, lampu-lampu kota menyala seperti biasa. Nisa tersenyum tipis, pahitnya masih tertinggal, namun kini bercampur tekad. Ia dibuang demi status, kesadaran itu menekan, namun juga mengarahkan. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu langkah berikutnya harus ia tentukan sendiri, meski risikonya adalah berjalan sendirian lebih lama dari yang ia bayangkan. Kontrakan kecil itu tidak menawarkan banyak hal selain atap yang tidak bocor dan jendela yang menghadap gang sempit. Namun pagi pertama Nisa bangun di sana, ia merasakan sesuatu yang berbeda, hening yang tidak mengancam. Tidak ada bayangan Rizal di dapur. Tidak ada langkah kaki yang membuatnya menahan napas. Hanya dirinya, mesin jahit, dan ruang yang kini sepenuhnya ia miliki. Ia menata ulang hidupnya pelan-pelan. Mesin jahit diletakkan dekat jendela agar cahaya pagi cukup. Kain-kain disusun rapi dalam kotak bekas. Nisa bekerja lebih lama dari biasanya, bukan untuk melarikan diri,
tetapi karena fokusnya akhirnya utuh. Setiap pesanan ia kerjakan dengan teliti, setiap jahitan ia pastikan rapi. Tangannya kembali menemukan ritme yang dulu sempat terganggu oleh luka. Namun di sela-sela kerja, ada suara kecil di kepalanya yang belum sepenuhnya pergi. Apakah ini cukup? Pertanyaan itu berbeda dari sebelumnya. Kini bukan tentang memenuhi standar orang lain, melainkan tentang apakah ia berani mengakui kemampuannya sendiri. Siang itu, Dina datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di lantai, menatap ruangan sempit itu dengan senyum. Tempatnya kecil, katanya jujur, tapi rasanya kamu. Nisa tersenyum tipis. Aku ingin hidup yang bisa aku atur sendiri. Dina mengangguk. Makanya aku mau kenalin kamu sama seseorang. Nisa menoleh, sedikit waspada. Aku belum siap untuk. Bukan itu, potong Dina cepat, tertawa kecil. Ini soal kerja. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu Arif di sebuah kios kopi sederhana dekat pasar. Arif datang tanpa gaya berlebihan. Pakaiannya rapi, namun sederhana. Ia menyalami Nisa dengan sikap profesional. Tatapannya langsung dan jujur. Dina bilang kamu jago jahit, katanya tanpa basa-basi. Aku lagi jalanin usaha kecil. Produksi tas kain dan perlengkapan rumah. Aku butuh orang yang rapi dan konsisten. Nisa mendengarkan, menahan kebiasaan lamanya untuk merendahkan diri. Aku bisa, jawabnya singkat. Lalu menambahkan, aku terbiasa kerja dari rumah. Target jelas. Arif mengangguk. Itu yang aku cari. Aku tidak butuh cerita besar. Aku butuh hasil. Kalimat itu terasa sederhana, tapi bagi Nisa, ada sesuatu yang bergetar di dalam dada. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara tentang dirinya tanpa embel-embel status, tanpa perbandingan. Hanya kemampuan. Arif mengeluarkan contoh produk. Jahitannya sederhana, tapi membutuhkan ketelitian. Aku bayar per unit. Kecil, tapi kalau cocok, bisa jalan rutin. Nisa mengambil kain itu, meraba teksturnya. Tangannya sudah membayangkan jalur jahitan. Aku bisa mulai besok, katanya. Yakin? Dina tersenyum lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang lama ia tunggu. Sore itu, Nisa kembali ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Ada harap yang tumbuh, tapi juga ketakutan baru. Kerja sama berarti tanggung jawab. Gagal berarti bukan hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga pukulan pada keyakinan yang baru ia bangun. Ia mulai mengerjakan contoh pesanan. Menjelang malam, hasilnya selesai. Nisa menatapnya lama. Jahitannya rapi. Lebih rapi dari pesanan-pesanan sebelumnya. Ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia selalu bekerja dengan bayang-bayang takut tidak cukup. Kini, tanpa disadari, ia bekerja dengan keyakinan untuk membuktikan pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Arif datang mengambil hasil. Ia memeriksa tanpa banyak bicara. Lalu mengangguk pelan. Bagus. Kita lanjut. Tidak ada pujian berlebihan. Namun kata itu, bagus, jatuh tepat sasaran. Nisa merasakan dadanya menghangat. Ia tidak tersenyum lebar. Ia hanya mengangguk, menahan emosi yang tiba-tiba ingin keluar. Setelah Arif pergi, Nisa duduk lama. Ia menyadari perasaan baru itu. Dihargai bukan karena siapa ia berpasangan, tetapi karena apa yang ia bisa. Sensasi itu asing, hampir membuatnya takut. Selama ini, pengakuan selalu datang dari peran sebagai istri. Kini, pengakuan datang dari kerja. Malamnya, Nisa menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Ia membuka, jantungnya sedikit mengencang. Selamat ya. Kamu kelihatan sibuk sekarang. Rizal. Nisa menatap layar. Ia tidak tahu dari mana Rizal tahu tentang pekerjaannya. Mungkin dari Dina. Mungkin dari kabar kecil yang menyebar. Ia tidak langsung membalas. Ada dorongan lama untuk menjelaskan, untuk membuktikan.
Namun dorongan itu perlahan surut. Ia meletakkan ponsel, kembali ke mesin jahit. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam bukan karena takut, melainkan karena tahu prioritasnya telah berubah. Namun keputusan kecil lain muncul, lebih berisiko dari yang ia sadari. Nisa mengambil tabungannya yang tipis dan membeli beberapa bahan tambahan. Ia ingin mempercepat produksi, mengambil lebih banyak pesanan. Keputusan itu berarti berjudi pada kemampuan sendiri, tanpa jaring pengaman. Saat lampu dimatikan dan kontrakan kembali sunyi, Nisa menyadari, ia sedang membangun sesuatu yang baru. Bukan hanya pekerjaan, tetapi kepercayaan diri yang selama ini rapuh. Dan meski langkah ini berisiko, untuk pertama kalinya ia melangkah bukan demi bertahan, melainkan demi tumbuh. Pagi di kontrakan Nisa selalu dimulai dengan suara mesin jahit. Ritmenya kini lebih cepat, lebih tegas. Namun di balik gerak tangannya yang cekatan, ada sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya reda. Setiap kali benang tersangkut atau kain bergeser sedikit, pikirannya masih bisa melayang ke satu hal. Kenapa aku dulu bertahan selama itu? Ia menghela napas, lalu melanjutkan jahitan. Berhenti berarti memberi ruang bagi kenangan yang belum jinak. Di tempat lain, rumah baru Rizal dan Maya tampak megah dari luar, tapi penuh gesekan di dalam. Maya duduk di sofa, menatap ponselnya dengan wajah bosan. Kotak belanja online berserakan di lantai, sepatu, tas, dan baju yang belum dilepas dari plastiknya. "Mas, kartu ini limitnya sudah mau habis," kata Maya tanpa menoleh. Rizal yang baru pulang kerja berdiri di dekat pintu. Dasi belum dilepas, pundaknya berat. "Kamu belanja apa lagi?" Maya mengangkat bahu. "Biasa. Kita kan sekarang beda. Masa aku harus hidup kayak orang susah?" Kata kita terdengar asing di telinga Rizal. Ia menelan ludah. "Kita masih punya cicilan rumah. Aku baru mulai posisi baru." Maya mendengus. "Itu urusan kamu. Aku nikah sama kamu karena kamu bilang hidup kita bakal naik kelas." Rizal terdiam. Ada tekanan di dadanya, campuran marah dan takut. Namun alih-alih mengakui bahwa ekspektasi itu terlalu tinggi, ia memilih diam. Diam yang sama seperti dulu, hanya kini arahnya berbeda. Di kontrakan, Nisa menerima pesan dari Arif. Pesanan bertambah. Jumlahnya lebih besar dari biasanya. Ia membaca ulang angka itu, menghitung cepat di kepala. Waktu yang dibutuhkan akan menguras tenaganya, tapi bayarannya cukup untuk menutup modal yang kemarin ia keluarkan. "Aku bisa," gumamnya pada diri sendiri. Namun malam itu, saat ia pulang membawa kain tambahan, ia melihat Rizal dan Maya di sebuah restoran tak jauh dari pasar. Maya tertawa keras, memamerkan tas baru di meja. Rizal duduk di seberangnya, senyumnya tipis dan tegang. Nisa mempercepat langkah, tapi dadanya berdenyut. Ada perasaan asing yang muncul, bukan cemburu, melainkan pengamatan yang dingin. Jadi ini hidup yang dia pilih, pikirnya. Di dalam restoran, Maya menyenggol lengan Rizal. "Kamu kok murung terus sih? Harusnya kamu bangga. Istrimu ini bikin kamu kelihatan sukses." Rizal memaksakan senyum. "Iya." Namun dalam hatinya, ada suara kecil yang berontak. Ia lelah. Bukan pada Maya saja, tapi pada dirinya sendiri yang terus menyangkal. Ia tahu ada yang salah, tapi mengakuinya berarti mengakui bahwa keputusannya dulu keliru. Dan itu terlalu mahal untuk harga dirinya. Keesokan harinya, Dina datang membantu Nisa memotong kain. Mereka bekerja berdampingan. Sunyi sejenak sebelum Dina membuka suara. "Aku dengar Maya mulai ribet." Nisa tidak menoleh. "Itu bukan urusanku." Kalimat itu keluar lebih cepat dari yang ia rencanakan. Dina menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kamu kedengaran lebih tegas sekarang." Nisa berhenti sejenak. "Aku capek jadi orang yang selalu mengerti." Siang itu, Nisa hampir pingsan karena kelelahan. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding, napasnya terengah. Luka lama di hatinya berdenyut. Bukan karena Rizal, tapi karena rasa takut gagal. "Kalau aku jatuh sekarang, siapa yang nangkap?" Pertanyaan itu menamparnya. Ia bangkit pelan. Minum air. Lalu kembali ke mesin. Keputusannya jelas.
Ia tidak boleh menyerah hanya karena takut sendirian. Sementara itu, di rumah besar yang terasa makin sempit, Rizal dan Maya bertengkar hebat. Maya menuduh Rizal pelit. Rizal membalas dengan nada dingin, menyebut Maya tidak tahu susah payah bekerja. Kata-kata itu saling melukai, namun Rizal tetap menolak menyentuh akar masalah. Ia menyalahkan tekanan kerja, keadaan, apa saja, asal bukan keputusannya sendiri. Malam hari, Nisa menerima telepon dari nomor yang ia kenal luar kepala. Ia menatap layar lama sebelum mengangkat. "Kenapa?" Suaranya datar. "Cuma mau nanya, kamu sibuk?" Rizal terdengar ragu. Nisa menutup mata. "Iya." Keheningan di ujung sana terasa panjang. "Jaga diri." Telepon terputus. Nisa menatap layar yang gelap. Ada getar kecil di dadanya, luka lama yang disentuh tanpa izin. Namun ia tidak runtuh. Ia berdiri, menatap hasil jahitannya yang menumpuk rapi. Bukti bahwa ia masih berjalan. Menjelang tidur, Nisa membuat keputusan kecil yang membuat jantungnya berdebar. Ia akan mengajukan kerja sama jangka panjang dengan Arif. Bukan lagi sebagai pekerja lepas, tapi sebagai mitra kecil. Risikonya besar, modal lebih, tanggung jawab lebih, kemungkinan gagal lebih nyata. Ia menatap langit-langit kontrakan. Luka itu belum sembuh, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkannya menentukan arah. Di luar, dunia tetap bising. Di dalam, Nisa bersiap mengambil langkah yang bisa mengubah segalanya. Keputusan kecil yang Nisa ambil semalam belum sepenuhnya tenang di kepalanya. Tapi pagi itu ia bangun dengan rasa berbeda. Bukan bahagia yang meledak-ledak, melainkan keyakinan yang perlahan mengendap. Ia menyiapkan air panas, menyeduh kopi hitam, lalu membuka buku catatan pesanan. Angkanya tidak fantastis, namun rapi, stabil. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Kontrakan kecilnya kini lebih hidup. Gulungan kain tersusun di sudut, mesin jahit berdengung hampir sepanjang hari. Arif datang menjelang siang, membawa contoh desain baru. Ia meletakkan map di meja tanpa banyak basa-basi. "Pesanan butik itu setuju sama sampel kemarin," katanya. Nada suaranya tenang, profesional. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada rasa mengasihani. "Kita mulai produksi minggu depan. Bertahap." Nisa menatap desain itu lama. Jemarinya menyentuh kertas, seolah memastikan ini nyata. "Berarti, kita harus tambah 1 orang." Arif mengangguk. "Iya, tapi pelan-pelan. Jangan maksa." Kalimat "jangan maksa" menusuk Nisa dengan cara yang halus. Ia terbiasa memaksa diri, memaksa kuat, memaksa mengerti, memaksa bertahan. Kini, ia belajar ritme baru, tumbuh tanpa menyakiti diri sendiri. "Saya bisa atur," katanya akhirnya. Suaranya mantap, meski di dadanya ada gugup yang sehat. Bukan takut kehilangan, melainkan takut gagal karena mencoba. Setelah Arif pergi, Nisa duduk sendiri. Ia membuka ponsel, melihat saldo yang sedikit demi sedikit naik. Tidak besar, tapi jujur. Usaha ini tidak menjanjikan kemewahan, namun memberi sesuatu yang lebih penting, kendali atas hidupnya sendiri. Di rumah besar Bu Ratna, pagi dimulai dengan wajah masam. Dapur berantakan. Piring semalam belum dicuci. Maya masih tidur. Pintu kamar tertutup rapat. Bu Ratna berdiri di depan wastafel, menghela napas panjang. "Zaman sekarang perempuan kok begini?" gumamnya. Saat Maya akhirnya keluar kamar, rambut masih berantakan, Bu Ratna tak menahan diri. "Kamu itu di rumah seharian, tapi rumah seperti kapal pecah." Maya mengerling. "Aku bukan pembantu, Bu." Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam sesaat. Dulu, Nisa tak pernah menjawab dengan nada seperti itu. Segalanya rapi, makan siap, rumah tenang. Baru kali ini perbandingan itu muncul begitu jelas dan menyakitkan, bukan pada Nisa, melainkan pada Bu Ratna sendiri. Rizal pulang sore hari dengan kepala penuh. Pertengkaran kecil hampir setiap hari menggerus tenaganya. Ibunya mengeluh, Maya menuntut, pekerjaannya menekan. Ia merasa terjepit, tapi tetap menolak menarik garis lurus ke sumbernya. "Mas, Mama kamu ribet banget," keluh Maya sambil memainkan ponsel.
Rizal tidak menjawab. Pikirannya melayang pada masa lalu yang ia dorong jauh. Ia memilih percaya bahwa semua ini hanya fase. Mengakui kesalahan terasa seperti menyerahkan sisa harga diri. Beberapa hari kemudian, Dina datang ke kontrakan Nisa membawa kabar. Mereka duduk di lantai, makan siang sederhana dari warung depan. "Aku ketemu Bu Ratna di pasar," kata Dina pelan, seolah mengukur jarak emosional Nisa. Dia ngeluh soal Maya. Katanya rumah berantakan, masakan nggak pernah jadi. Nisa berhenti mengunyah. Ada jeda kecil di dadanya, refleks lama yang hampir muncul. Namun yang datang bukan kepuasan. Tidak ada senyum kemenangan. Yang ada justru kelegaan yang tenang. Seperti menarik napas setelah lama menahan. "Oh," katanya singkat. Dina mengamatinya. "Kamu nggak apa-apa dengarnya." Nisa menatap piringnya, lalu mengangguk. "Aku lega. Bukan karena mereka susah. Tapi karena ternyata aku nggak gila dulu. Apa yang kulakukan itu nyata." Kalimat itu keluar jujur, tanpa dendam. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari mereka yang dulu meremehkan. Cukup tahu bahwa nilai dirinya bukan ilusi. Sore itu, Nisa bekerja lebih lama. Ia menyiapkan pola untuk produksi berikutnya. Setiap potongan kain mengubah sesuatu di dalam dirinya. Dari perempuan yang dulu menunggu keputusan orang lain, menjadi seseorang yang berani menentukan langkah sendiri. Namun malam membawa ujian berbeda. Arif mengirim pesan, ada peluang pameran kecil bulan depan. Biayanya tidak murah. Potensi keuntungannya juga belum pasti. Nisa membaca pesan itu berulang. Jantungnya berdebar. Ini kesempatan, tapi juga risiko. Ia teringat masa lalu, saat seluruh hidupnya bergantung pada satu orang dan satu keputusan sepihak. Ia tidak ingin jatuh ke lubang yang sama, bergantung tanpa pijakan. Ia membalas singkat, "Beri aku waktu semalam untuk berpikir." Di rumah Rizal, Bu Ratna kembali mengeluh. "Dulu Nisa nggak pernah bikin mama capek begini," katanya tanpa sadar. Rizal tersentak. Nama itu seperti memecah dinding penyangkalan. Ia tidak menjawab, tapi malam itu ia tidur dengan gelisah. Ada sesuatu yang beringsut ke permukaan, meski belum ia sentuh. Di kontrakan, Nisa duduk di tepi kasur, menatap catatan keuangan. Ia tahu jika menolak pameran itu, usahanya tetap aman. Jika menerima, ada peluang tumbuh atau jatuh. Tekanan batin itu berbeda dari dulu. Bukan lagi tentang ditinggalkan, melainkan tentang berani melangkah. Ia mematikan lampu, membiarkan gelap menenangkan pikirannya. Besok ia harus memutuskan. Dan keputusan itu, sekecil apapun, akan membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Keputusan yang belum diambil Nisa semalam masih menggantung di udara ketika pagi datang. Ia bangun dengan perasaan waspada, seperti berdiri di tepi kolam sebelum melompat. Pameran kecil itu bisa membuka pintu baru, atau menguras modal tipis yang baru saja ia kumpulkan. Ia menyalakan mesin jahit lebih awal dari biasanya, seolah suara itu bisa meredam gelisah yang belum punya nama. Di tempat lain, Rizal memulai hari dengan tagihan. Amplop-amplop menumpuk di meja makan. Kartu kredit, cicilan barang-barang yang ia bahkan lupa kapan membelinya. Jam tangan mahal, tas bermerek, liburan singkat yang Maya sebut self-reward. Angkanya kini berbicara dengan bahasa yang dingin dan tanpa empati. Gaji yang dulu terasa cukup kini bolong di sana-sini. "Maya, kita harus ngomong," katanya ketika Maya keluar kamar, siap pergi dengan pakaian rapi dan wajah tanpa beban. "Ngomong apa?" Maya mengikat rambut, setengah mendengarkan. "Pengeluaran kita kebanyakan." "Aku lagi seret," ucap Rizal, mencoba tenang. Maya mendengus. "Kamu kan sekarang posisinya naik. Masa begitu saja nggak sanggup?" Kalimat itu menghantamnya. Posisi naik, iya, di atas kertas. Tapi tunjangan belum cair, dan bonus yang dijanjikan Pak Surya tak kunjung jelas. Rizal menahan emosi. Ia tidak ingin pertengkaran pagi, tapi ia juga kehabisan pilihan. "Aku minta kamu sedikit ngurangin," katanya, suaranya lebih rendah. "Sementara." Maya menatapnya tajam. "Jadi aku harus turun standar hidup karena kamu nggak becus ngatur uang?" Rizal terdiam.
Ia memilih diam, kebiasaan lama yang dulu membuat Nisa memikul segalanya sendiri. Kini, diam itu kembali, tapi dengan konsekuensi yang lebih keras. Siang hari, Rizal memberanikan diri menemui Pak Surya. Ia duduk di kursi yang dulu terasa seperti singgasana harapan. Kantor itu tak berubah, tapi posisinya di dalamnya terasa goyah. "Saya butuh bantuan, Pak," kata Rizal, langsung ke inti. "Ada beberapa urusan keuangan. Mungkin, pinjaman sementara atau percepatan bonus." Pak Surya menyandarkan punggung, menautkan jari. Tatapannya dingin, profesional, dan berjarak. "Rizal, kamu pekerja yang baik, tapi ini urusan rumah tangga." Rizal tercekat. "Maksud Bapak?" "Masalah finansial karena gaya hidup istri bukan urusan perusahaan," lanjut Pak Surya tanpa ragu. "Dulu saya sudah memberi isyarat soal pilihan hidup. Sekarang konsekuensinya ya kamu tanggung." Kata pilihan hidup terasa seperti palu terakhir. Rizal mengangguk kaku, berdiri dengan kepala tertunduk. Di lorong kantor, ia menyadari satu persatu pegangan yang ia yakini mulai lepas. Kekuasaan, koneksi, perlindungan, semuanya tidak pernah benar-benar miliknya. Sore itu, Bu Ratna meneleponnya berkali-kali. Rizal mengangkat dengan sisa tenaga. "Tagihan listrik naik lagi," keluh ibunya. "Maya nggak ngerti-ngerti juga. Mama capek." Rizal memejamkan mata. Dunia yang ia bangun dengan keyakinan penuh kini runtuh perlahan. Tanpa suara dramatis, hanya retak yang melebar. Di kontrakan, Nisa menerima pesan dari Dina. "Aku dengar Rizal lagi pusing soal uang." Nisa membaca pesan itu lama. Ada dorongan lama yang ingin memastikan, ingin menanyakan, ingin peduli. Namun ia mengenali dorongan itu sebagai bayangan masa lalu. Ia tidak membalas segera. Ia kembali ke kain di hadapannya, mengukur, memotong, menjahit. Setiap tusukan jarum adalah penegasan. Hidupnya tidak lagi berputar di sekitar krisis orang lain. Malamnya, Arif datang membawa rincian biaya pameran. Angkanya jelas, risikonya nyata. "Kita bisa patungan," kata Arif. "Jujur, aku nggak janji hasil besar. Tapi ini kesempatan dikenali." Nisa menatap angka-angka itu, lalu menatap Arif. Di matanya, ia melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ia dapatkan dari Rizal. Transparansi. Tidak ada janji kosong, tidak ada tekanan halus. Hanya pilihan yang harus ia ambil dengan sadar. "Aku butuh 1 hari lagi," katanya. Arif mengangguk. "Ambil waktumu. Aku ikut keputusanmu." Setelah Arif pergi, Nisa duduk sendiri. Ia teringat ucapan Bu Ratna dulu, bahwa ia tidak mengangkat derajat Rizal. Kini, tanpa ia minta, dunia seolah menunjukkan bahwa derajat bukan ditentukan oleh pasangan, melainkan oleh tanggung jawab yang dipikul sendiri. Teleponnya bergetar. Nama Rizal muncul. Jantungnya berdebar, refleks yang belum sepenuhnya mati. Ia membiarkan dering itu berhenti. Bukan karena dendam, melainkan karena batas. Di sisi lain kota, Rizal menatap ponsel yang tak diangkat. Ia duduk di ruang tamu yang terasa asing, dikelilingi barang-barang mahal yang kini terasa seperti beban. Maya belum pulang. Ia sendirian dengan keheningan dan pilihan-pilihan yang dulu ia kira tepat. Nisa berdiri, mengambil napas panjang. Ia membuka catatan keuangan sekali lagi, lalu menutupnya. Tekanan batin itu kini berubah bentuk. Bukan lagi takut ditinggalkan, melainkan takut melangkah terlalu jauh. Namun untuk pertama kalinya, ketakutan itu terasa sehat. Ia menulis 1 kalimat di buku kecilnya. "Aku memilih dengan sadar." Besok pagi, ia harus memberi jawaban pada Arif. Keputusan kecil itu berisiko. Tapi ia tahu satu hal pasti, apapun hasilnya, runtuhnya dunia seseorang bukan lagi penopang hidupnya. Dan itu, bagi Nisa, adalah awal kekuatan yang sesungguhnya. Keputusan yang Nisa ambil pagi itu belum ia ucapkan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Ia menyiapkan sarapan sederhana sambil menunggu balasan Arif yang belum datang. Pikirannya masih berputar di satu titik, keberanian untuk memilih diri sendiri. Namun hari itu, ujian datang dari arah yang tak ia rencanakan. Di rumah yang dulu terasa megah,
Maya berdiri di depan lemari yang setengah kosong. Beberapa tas mahal sudah ia jual diam-diam. Sisanya ia masukkan ke koper dengan gerakan cepat dan dingin. Rizal berdiri di ambang pintu kamar, menatap punggung perempuan yang ia perjuangkan dengan harga segalanya. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Suara seraknya tak disembunyikan. Maya menutup koper, lalu menoleh. Tatapannya datar. "Aku capek hidup begini. Janjimu semua nggak kejadian." "Aku lagi usaha." Rizal mencoba mendekat. "Ini cuma sementara." Maya tertawa kecil, tanpa kehangatan. "Aku menikah sama kamu karena kamu bilang hidupku bakal naik. Sekarang malah turun." Kalimat itu mengiris tanpa darah. Rizal terdiam, tak menemukan bantahan. Ia melihat kebenaran pahit yang selama ini ia tolak. Hubungan itu berdiri di atas transaksi tak tertulis. Ketika harta menipis, kontraknya selesai. Maya menarik koper keluar. "Aku nginep di apartemen teman dulu. Jangan hubungi aku." Pintu tertutup. Sunyi jatuh seperti benda berat. Rizal berdiri lama, lalu duduk di sofa. Rumah itu kini kosong, bukan hanya dari orang, tapi dari pembenaran yang selama ini ia peluk. Ia memandang ponselnya. Nama yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya muncul dengan sendirinya. "Nisa." Jari-jarinya gemetar ketika menekan panggilan. Nada sambung terdengar lama. Terlalu lama. Ia hampir menutupnya ketika akhirnya suara itu menjawab. "Halo." Suara Nisa tenang. Tidak dingin, tidak hangat. Netral. Dan netral itu justru membuat dadanya sesak. "Nis." Rizal menelan ludah. Aku cuma mau minta maaf." Di kontrakan, Nisa berdiri membeku. Mesin jahit berhenti berdengung. Dunia seakan menyempit ke dalam satu kata. Maaf. Kata yang dulu ia tunggu bertahun-tahun, kini datang ketika hidupnya mulai rapi kembali. "Kamu mau apa, Zal?" tanyanya pelan. Rizal menarik napas panjang. "Aku salah. Semua. Aku baru sadar sekarang. Maya pergi. Aku hancur." Hancur. Kata itu memicu dua perasaan yang bertabrakan di dada Nisa. Iba yang manusiawi, ia pernah mencintai laki-laki ini. Dan harga diri yang susah payah ia bangun, ia tidak ingin kembali menjadi tempat pelarian. "Aku dengar," jawab Nisa singkat. "Boleh kita ketemu?" Rizal memohon. "Aku cuma butuh bicara. Sama kamu." Nisa menutup mata. Bayangan lama muncul. Dirinya menjahit hingga larut, menunggu, menelan kecewa, membenarkan yang tak patut dibenarkan. Namun bayangan lain menyusul. Dirinya kini berdiri di ruang kecil yang ia sewa dari hasil keringat sendiri. "Aku pikirkan," katanya akhirnya. Ia menutup telepon sebelum Rizal sempat berkata lebih banyak. Tangannya bergetar. Ia duduk perlahan. Keputusan kecil yang ia tulis semalam kini diuji. Dina datang sore itu, menemukan Nisa termenung. "Kamu kenapa?" tanya Dina, duduk di sampingnya. Nisa menceritakan semuanya. Tanpa drama, tanpa air mata. Dina mendengarkan, lalu berkata pelan, "Iba itu wajar. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak dihormati." Malam datang dengan hujan ringan. Nisa membuka ponsel, membaca pesan Arif. "Aku ikut apapun keputusanmu soal pameran." Ia mengetik balasan cepat. "Kita ikut." "Aku siap." Menekan tombol kirim memberi rasa lega yang mengejutkan. Ia memilih maju. Namun belum selesai, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Rizal. "Aku tunggu jawabanmu. Tolong." Nisa menatap layar lama. Ia tidak ingin lari, tapi juga tidak ingin terperangkap. Akhirnya, ia membalas singkat. "Besok siang. Di kafe dekat pasar. 1 jam." Keputusan kecil, berisiko. Ia meletakkan ponsel, menarik napas panjang. Antara iba dan harga diri, ia tahu satu hal. Apapun yang terjadi besok, ia tidak akan menyerahkan hidupnya kembali. Kafe kecil dekat pasar itu masih sama seperti dulu. Meja kayu yang sedikit goyah, aroma kopi yang terlalu pahit, dan suara kipas angin yang berderit pelan. Nisa datang lebih dulu. Ia memilih duduk di sudut, punggungnya tegak, tangannya saling menggenggam di atas meja.
Jantungnya berdetak cepat, bukan karena harapan, melainkan karena kenangan yang tak bisa ia matikan begitu saja. Ketika Rizal masuk, Nisa langsung mengenalinya. Tubuhnya tampak lebih kurus, bahunya turun, langkahnya ragu. Laki-laki yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak kini seperti memikul beban yang terlalu berat. Ia berhenti sejenak sebelum mendekat, seolah takut Nisa akan menghilang jika ia bergerak terlalu cepat. "Nis," sapa Rizal lirih. Nisa mengangguk kecil. "Duduk." Rizal duduk di hadapannya. Ada jeda panjang yang canggung. Pelayan datang, mereka memesan tanpa benar-benar mendengar apa yang mereka ucapkan. Ketika pelayan pergi, keheningan kembali mengisi ruang di antara mereka. "Aku salah," kata Rizal akhirnya, tanpa pembuka, tanpa pembelaan. Suaranya serak. "Aku benar-benar salah." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Nisa lebih keras daripada semua kata kasar yang pernah ia terima. Ia menunduk, menatap serat kayu meja. Air mata menggenang, namun ia menahannya. Ia tidak ingin tangisnya menjadi jawaban. "Aku ninggalin kamu demi sesuatu yang kupikir lebih baik," lanjut Rizal. "Status, uang, pengakuan. Aku pikir, aku berhak." Nisa mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Ia melihat sesuatu yang baru di mata Rizal. Ketakutan. Bukan takut kehilangan harta, melainkan takut ditolak tanpa jalan kembali. "Aku nyakitin kamu, Nis," kata Rizal, kali ini lebih pelan. "Aku meremehkan semua yang kamu lakuin. Aku biarin mama ngomong seenaknya. Aku bandingin kamu. Dan aku nggak pernah minta maaf." Kata-kata itu keluar bertubi-tubi, seperti bendungan yang jebol. Nisa mendengarkan, setiap kalimat membuka lapisan luka yang selama ini ia tutup rapi. Ia teringat malam-malam panjang, rasa tak cukup, dan perasaan dicintai hanya ketika berguna. "Aku nggak datang buat nyalahin siapapun," Rizal menelan ludah. "Maya pergi. Uang habis. Tapi aku sadar, yang paling berharga justru yang aku buang." Nisa menggigit bibirnya. Air mata akhirnya jatuh, satu tetes, lalu ia segera menyekanya. Ia tidak ingin Rizal mengira air mata itu berarti pintu terbuka. "Kamu baru sadar sekarang," ucap Nisa pelan. Suaranya bergetar, tapi jelas. "Setelah semuanya runtuh." Rizal mengangguk. "Iya, dan itu salahku." Ia meraih tangan Nisa, namun berhenti di tengah jalan, seolah menyadari batas yang dulu ia abaikan. Tangannya kembali ke pangkuan. "Aku minta kesempatan kedua," katanya. "Bukan sekarang juga. Tapi, kesempatan buat buktiin kalau aku bisa berubah." Permintaan itu menggantung di udara. Nisa merasakan dadanya sesak. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya. Bagian yang dulu selalu memberi kesempatan, selalu berharap. Namun ada bagian lain yang berdiri waspada, mengingatkan betapa mahalnya harga yang pernah ia bayar. "Aku nggak tahu," jawab Nisa jujur. "Aku lagi bangun hidupku. Pelan-pelan. Dan aku takut, kalau aku salah lagi." Rizal menunduk. "Aku ngerti kalau kamu nggak bisa jawab sekarang." Kopi datang. Uapnya naik, membawa aroma pahit yang menenangkan. Nisa mengaduk perlahan, memberi dirinya waktu bernapas. "Kamu minta kesempatan," kata Nisa akhirnya. "Tapi aku juga berhak jujur sama perasaanku. Aku masih sakit, Zal. Aku masih marah. Dan aku juga masih peduli. Itu yang bikin susah." Rizal menatapnya, mata berkaca-kaca. "Aku terima apapun keputusanmu." Mereka duduk dalam diam, membiarkan kata-kata itu meresap. 1 jam hampir habis. Nisa melihat jam tangannya, lalu berdiri. "Aku harus pergi," katanya. Rizal ikut berdiri. "Terima kasih sudah mau ketemu." Nisa mengangguk. Saat melangkah pergi, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kesempatan kedua bukan hadiah. Itu tanggung jawab." Ia keluar dari kafe dengan langkah berat namun pasti. Di luar, udara terasa lebih segar. Dadanya masih penuh, air mata masih mengancam jatuh, tapi ia menahannya. Ia belum memutuskan. Dan ketidakpastian itu, anehnya, memberinya kendali. Di rumah,
Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Tekanan batin itu kini memuncak, memilih antara membuka pintu lama atau menjaga batas yang baru ia bangun. Keputusan besar menunggu. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu, apapun pilihannya, ia tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Malam setelah pertemuan di kafe, Nisa tidak langsung tidur. Ia duduk lama di lantai kontrakan, punggung bersandar pada dinding, menatap bayangan mesin jahit yang diam. Kata-kata Rizal berputar, bukan sebagai bujuk rayu, melainkan sebagai gema dari masa lalu yang menuntut diakui. Dadanya penuh. Bukan rindu, melainkan kebenaran yang menunggu disuarakan. Pagi datang dengan keputusan yang belum lengkap, tapi cukup untuk melangkah. Nisa mengirim pesan singkat pada Rizal. Kita ketemu sekali lagi. Aku perlu bicara. Bukan untuk kembali. Jawaban datang cepat. Aku datang. Mereka bertemu di tempat yang berbeda. Taman kecil dekat sungai, bangku besi yang menghadap air keruh. Siang itu panas, tapi angin bergerak pelan. Nisa datang tepat waktu. Ia berdiri, menunggu, bukan duduk. Ketika Rizal muncul, ia tampak gugup, namun harapannya jelas. Kita bicara di sini, kata Nisa. Suaranya tenang, tegas. Rizal mengangguk. Aku siap dengar. Itu kalimat sederhana, tapi dulu kalimat itu tak pernah ada. Nisa menarik napas panjang. Ia memandang sungai, lalu menoleh padanya. Aku mau jujur, katanya. Bukan buat menyalahkan, tapi buat menutup luka yang selama ini aku pendam. Rizal menelan ludah. Silakan. Kamu mencintaiku selama aku berguna, lanjut Nisa. Kata-katanya pelan, tapi tidak ragu. Selama aku bisa menutup kekuranganmu, menenangkan ibumu, menghemat, mengerti. Begitu aku dianggap tidak mengangkat derajatmu, cintamu berubah. Rizal membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia memilih diam. Aku lelah dianggap kurang, kata Nisa. Aku lelah dibandingkan. Aku lelah diminta mengerti tanpa pernah dimengerti. Kamu bilang sekarang kamu menyesal. Tapi penyesalan itu datang setelah kamu mendapatkan semua yang kamu mau, dan kehilangannya. Air mata menggenang di mata Rizal. Aku egois, katanya lirih. Aku baru sadar sekarang. Bukan baru, Nisa menggeleng kecil. Kamu selalu tahu. Kamu hanya memilih tidak peduli. Kalimat itu membuat Rizal menunduk. Bahunya bergetar, bukan karena tangis yang dramatis, melainkan karena runtuhnya pembenaran yang selama ini ia bangun. Aku pikir mencintai itu soal hasil, katanya pelan. Status. Pencapaian. Aku salah. Nisa merasakan getaran di dadanya. Bukan puas, melainkan sedih yang matang. Ia tidak datang untuk menghukum, tapi untuk melepaskan. Aku memaafkan kamu, ucap Nisa akhirnya. Rizal mengangkat kepala, matanya berbinar. Berarti? Tidak. Nisa memotong lembut. Memaafkan bukan berarti kembali. Aku memaafkan supaya aku tidak membawa kamu ke hidupku yang sekarang. Kata-kata itu jatuh tenang, seperti pintu yang ditutup perlahan, bukan dibanting. Rizal terdiam, menyerap maknanya. Aku sudah membangun batas, lanjut Nisa. Batas yang dulu tidak pernah kupunya. Kalau aku melanggarnya sekarang, aku mengkhianati diriku sendiri. Rizal mengangguk perlahan. Aku pantas menerima keputusan itu. Nisa menatapnya lama. Di sana, ia tidak lagi melihat laki-laki yang ia cintai, melainkan seseorang dari masa lalu yang telah mengajarinya tentang harga diri, dengan cara yang menyakitkan. Ada satu hal lagi, kata Nisa. Aku tidak ingin kamu menghubungiku lagi untuk meminta kembali. Kalau kamu benar-benar berubah, jadilah lebih baik, untuk dirimu, bukan untuk menebusku. Rizal mengusap wajahnya. Terima kasih sudah jujur. Dan, maaf. Nisa mengangguk. Ia berbalik pergi, langkahnya mantap. Tidak ada air mata kali ini. Yang ada hanya kelegaan yang berat, tapi bersih. Di rumah Bu Ratna, kabar itu sampai sore hari. Rizal pulang dengan wajah pucat. Ibunya bertanya, nada suaranya lebih pelan dari biasanya. Untuk pertama kalinya, Rizal tidak menyalahkan siapapun. Ia mengakui semuanya. Pada ibunya,
pada dirinya sendiri. Bu Ratna terdiam, menanggung rasa bersalah yang tak bisa ia tarik kembali. Sore di kontrakan, Dina datang membawa teh hangat. Nisa menceritakan pertemuan itu singkat saja. Berat? Tanya Dina. Iya, jawab Nisa. Tapi perlu. Malamnya, Arif mengirim pesan pengingat tentang pameran besok pagi, pendaftaran terakhir, pembayaran final. Itu bukan sekadar acara. Itu langkah nyata, terlihat, berisiko. Mengambilnya berarti menyatakan pilihan hidupnya ke dunia, bukan hanya ke masa lalu. Nisa menatap layar, lalu menatap ruang kecil yang telah menjadi saksi kebangkitannya. Ia menghela napas, membuka dompet, menghitung uang dengan tangan yang sedikit bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena sadar. Ia mengetik balasan, "Aku transfer malam ini." Menekan kirim terasa seperti menandatangani janji pada diri sendiri. Di luar, malam jatuh perlahan. Nisa berdiri di dekat jendela, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Tekanan batin itu berubah bentuk, bukan lagi antara kembali atau tidak, melainkan antara aman dan berani. Dan kali ini, ia tahu pilihannya. Episode penentuan tinggal satu langkah lagi. Malam setelah Nisa menekan tombol transfer, ia tidur tanpa mimpi. Tidak gelisah, tidak terjaga di tengah malam. Tubuhnya lelah, tapi hatinya ringan. Pagi datang tanpa denting kecemasan. Ia bangun, merapikan diri, lalu menatap mesin jahit yang selama ini menjadi saksi sunyi perubahan hidupnya. Hari ini bukan tentang pembuktian. Hari ini tentang melangkah. Pameran kecil itu berlangsung di gedung serbaguna yang sederhana. Stan Nisa tidak mencolok, hanya kain yang ditata rapi, contoh jahitan, dan papan kecil bertuliskan nama usahanya. Arif datang lebih awal, memeriksa detail dengan teliti. "Kita mulai dari sini," katanya. Nada suaranya tenang, memberi ruang, bukan tekanan. Nisa mengangguk. Ia berdiri di balik meja, menyambut orang-orang yang datang. Beberapa bertanya, beberapa hanya melihat. Ada yang memuji jahitannya, ada yang menawar. Setiap percakapan menguatkan satu hal. Ia dihargai karena kemampuannya, bukan karena siapa yang berdiri di sampingnya. Dina muncul siang hari, membawa senyum lebar. "Kamu kelihatan beda," katanya. "Tenang," jawab Nisa singkat. Ia tersenyum kecil, bukan senyum yang dibuat-buat. Sore itu, satu butik kecil menyatakan minat kerjasama. Tidak besar, tidak instan, tapi nyata. Nisa menandatangani kesepakatan sederhana dengan tangan yang stabil. Ketika pena menyentuh kertas, dadanya menghangat, bukan oleh kemenangan, melainkan oleh rasa pulang ke diri sendiri. Di tempat lain, Rizal pulang ke rumah yang kini sunyi. Tidak ada suara langkah Maya, tidak ada keluhan ibunya yang dulu ia benarkan tanpa berpikir. Bu Ratna duduk di ruang tamu, menatap televisi yang mati. "Kamu makan di luar?" tanya Bu Ratna pelan. "Iya, Ma," jawab Rizal singkat. Ia tidak ingin percakapan panjang. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pilihan-pilihan yang ia ambil dan tidak bisa ia ulang. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang. Ponselnya ada di tangan. Nama Nisa tersimpan seperti batu kecil yang berat. Ia tidak menekan apapun. Ia ingat kata-kata Nisa di taman. Kesempatan bukan hadiah. Ia menghela napas, menerima bahwa belajar berarti menahan diri dari mengulang luka orang lain. Hari-hari